Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua pemirsa? Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita akan membahas mengenai sejarah babat tanah Jawa, dan ini tentunya akan memakan waktu yang cukup panjang, mengingat sejarah tanah Jawa ini memang selain lama, juga terdapat beberapa peristiwa penting yang tercatat dalam serat-serat peninggalan dari orang pada masa terjadinya peristiwa tersebut. Nah, sebelum kita membahas mengenai babat tanah Jawa ini, kita akan membahas dulu tentang candi-candi yang berada di tanah Jawa. Kenapa harus memulai dari candi-candi dulu? Nah, kita untuk membuka dulu, mengingatkan kembali tentang peninggalan-peninggalan para raja-raja Jawa yang tentunya masih kita dapat saksikan hingga sekarang ini. Candi-candi di Jawa merupakan peninggalan dari orang Jawa kuno ya, sebelum datangnya agama Islam. Pada umumnya candi-candi ini dibuat pada masa Hindu-Buddha di tanah Jawa. Jadi tak heran jika kerajaan-kerajaan yang membuat candi adalah kerajaan-kerajaan yang masih menganut agama Hindu maupun Buddha. Seperti candi dari dinasti Sanjaya, candi dari dinasti Sailendra, candi dari kerajaan Medang atau Mataram kuno, candi dari kerajaan Singasari, dan candi dari kerajaan Majapahit. Nah, di sini terdapat ada perbedaan fungsi candi yang dibangun oleh masing-masing kepercayaan atau agama tersebut. Pada candi-candi Hindu itu biasanya berfungsi sebagai makam raja atau tempat penyimpanan abu pembakaran jenazah dari sang raja. Nah, sedangkan candi-candi Buddha itu berfungsi sebagai tempat pemujaan atau sarana ibadah. Nah, makanya kalau dalam candi Hindu itu terdapat tempat penyimpanan abu jenazah jenazah raja ya, yang ditaruh di dalam peti batu. Oleh karena itu, candi juga berfungsi sebagai tempat pemujaan untuk agama Buddha. Beberapa candi yang bercorak Hindu di Indonesia itu antara lain Candi Prambanan, Candi Jago, Candi Dieng, Candi Penataran, Candi Singasari, Candi Kidal, dan beberapa candi yang memiliki karakter yang sama. Ya. Nah, selain itu, candi-candi dan pesan yang disampaikan lewat arsitektur, relief, serta patung-patungnya tak pernah lepas dari unsur spiritualitas, daya cipta, dan keterampilan para pembuatnya.
Nah, tentunya kita dapat membayangkan ya, bahwa pada sekitar tahun 800 Masehi, bagian tertentu dari Candi Borobudur dikerjakan oleh orang-orang biasa yang melakukan pemahatan pada dinding-dindingnya. Relief-relief itu ternyata mencerminkan kehidupan desa orang Jawa pada masa itu. Nah, selama berabad-abad tentunya ya, selama berabad-abad yang lalu. Maka dari itu kita dapat belajar ya, cara hidup yang semestinya memperlakukan orang lain dan mengarahkan diri pada kesucian menurut ajaran agama. Baiklah, kita akan membahas mengenai candi-candi peninggalan dari zaman Wangsa Sanjaya. Wangsa Sanjaya adalah salah satu dinasti yang pernah berkuasa pada masa kerajaan Medang atau Mataram kuno yang menganut agama Hindu. Menurut sumber sejarah, agama Hindu adalah agama yang pertama kali dianut oleh orang Jawa kuno, khususnya Mataram kuno. Istilah Wangsa Sanjaya diperkenalkan oleh Dr. Bose dalam karangannya yang berjudul Sriwijaya The Sailendra Wamsa and the Sanjaya Wamsa. Buku ini ditulis pada 1952. Dr. Bose menyebutkan bahwa di kerajaan Medang terdapat dua dinasti yang berkuasa, yaitu dinasti Sanjaya dan dinasti Sailendra. Nah, setelah keduanya mengalami kehancuran, kemudian dilanjutkan oleh dinasti yang baru, yaitu dinasti Wangsa Isana. Istilah Wangsa Sanjaya merujuk pada nama pendiri kerajaan Medang, yaitu Sanjaya, yang memerintah pada tahun 732 Masehi. Ini berdasarkan Prasasti Canggal. Sumbernya dari Prasasti Canggal. Diketahui bahwa Sanjaya adalah penerus Raja Jawasana yang menganut Hindu aliran Siwa. Nah, berikut ini adalah candi-candi peninggalan Wangsa Sanjaya awal sebelum kekuasaannya digantikan oleh Wangsa Sailendra. Candi yang pertama adalah Candi Cangkuang. Menurut sumber sejarah, Candi Cangkuang adalah sebuah candi Hindu peninggalan Wangsa Sanjaya. Candi ini terdapat di Kampung Pulo, wilayah Cangkuang, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Candi inilah yang pertama kali ditemukan di Tatar Sunda dan merupakan satu-satunya candi Hindu di Tatar Sunda. Candi ini terletak bersebelahan dengan makam Mbah Dalem Arif Muhammad, sebuah makam kuno yang merupakan seorang pemuka agama Islam yang dipercaya sebagai leluhur penduduk desa Cangkuang. Lokasi ini dikelilingi oleh 4 gunung besar di Jawa Barat, yakni Gunung Haruman, Gunung Kaledong, Gunung Mandalawangi, dan Gunung Guntur. Nama candi ini diambil dari nama desa tempat beradanya candi tersebut. Kata Cangkuang memiliki arti sejenis tanaman pandan yang merupakan bahan untuk membuat tudung, tikar, atau pembungkus oleh warga setempat. Candi Cangkuang terdapat di sebuah pulau kecil yang bentuknya memanjang dari barat ke timur dengan luas kurang lebih 16,5 hektar. Pulau kecil ini terdapat di tengah danau Cangkuang dengan koordinat 106 derajat bujur timur dan 7,06 derajat lintang selatan.
Adapun lokasi Danau Cangkuang topografinya terdapat pada satu lembah yang subur, kira-kira 600 meteran di atas permukaan laut ketinggiannya, yang dikelilingi oleh pegunungan, yaitu Gunung Haruman di sebelah timur, kemudian Pasir Kedalaman di sebelah selatan, Pasir Gadung di sebelah selatan, Gunung Guntur di sebelah barat selatan, Gunung Malang di sebelah barat, Gunung Mandalawangi di sebelah barat utara, serta Gunung Kaledong di sebelah utara. Walaupun hampir bisa dipastikan bahwa candi-candi Cangkuang merupakan peninggalan agama Hindu, yaitu kira-kira pada abad ke-8 Masehi, namun yang mengherankan adalah adanya pemakaman Islam di sampingnya. Bangunan Candi Cangkuang yang sekarang dapat kita saksikan merupakan hasil pemugaran yang diresmikan pada tahun 1978. Candi ini berdiri pada sebuah lahan persegi 4 yang berukuran 4,7 kali 4,7 meter dengan tinggi 30 cm. Kaki bangunan yang menyokong pelipit Padma, pelipit Pemuda, dan pelipit Pesagi ukurannya 4,5 kali 4,5 meter dengan tinggi 1,37 meter. Di sisi timur terdapat penampil tempat tangga naik yang panjangnya 1,5 meter dengan lebar 1,26 meter. Bangunan tubuh candi ini bentuknya persegi 4 dengan ukuran 4,22 meter kali 4,22 meter dengan tinggi 2,49 meter. Di sisi utara terdapat pintu masuk yang berukuran 1,56 meter kali 0,6 meter lebarnya. Puncak Candi Cangkuang ada 2 tingkat, persegi 4 berukuran 3,8 kali 3,8 meter dengan tinggi 1,56 meter. Di dasarnya terdapat sebuah cekungan dengan ukuran 0,4 kali 0,4 meter dengan kedalamannya yaitu 7 meter. Nah, di antara sisa-sisa bangunan Candi Cangkuang ditemukan juga sebuah arca yang ditemukan pada tahun 1800-an dengan posisi sedang bersila di atas Padmasana Ganda, kaki kiri menyilang datar dan alasnya menghadap ke sebelah dalam paha kanan. Kaki kanan menghadap ke bawah beralaskan lapik. Di depan kaki kiri terdapat kepala sapi atau nandi yang telinganya mengarah ke depan. Dengan adanya kepala nandi ini, nah para ahli menganggap bahwa ini adalah arca Siwa. Kedua tangannya menengadah ke atas paha pada tubuhnya. Terdapat penghias perut, penghias dada, dan penghias telinga. Nah, keadaan arca Siwa saat ini sudah mengalami kerusakan, wajahnya terlihat sekarang sudah datar dan bagian tangan hingga kedua pergelangannya telah hilang. Lebar wajah sekitar 8 cm, lebar pundak 18 cm, lebar pinggang 5 cm, Padmasana 38 cm. Candi Cangkuang sebagaimana terlihat sekarang ini sungguhnya adalah hasil rekonstruksi, sebab bangunan candi aslinya hanyalah sekitar 40% lagi. Oleh karena itu, bentuk bangunan Candi Cangkuang yang sebenarnya belumlah diketahui. Candi ini dapat kita kunjungi yang berlokasi sekitar 3 meter di sebelah selatan makam Arif Muhammad. Kemudian yang kedua adalah Candi di Dieng. Candi di Dieng merupakan peninggalan dari Wangsa Sanjaya yang lainnya ya. Adalah sebagaimana pada umumnya candi-candi di Jawa. Candi ini memiliki corak agama Siwa yang sangat kuat. Dari sebuah prasasti yang ditemukan di dalam kompleks terdapat angka tahun 713 Saka atau sama dengan tahun 809 Masehi.
Sehingga kemungkinan besar candi-candi Dieng berasal dari abad ke-8 hingga 9 Masehi. Namun terdapat kemungkinan bahwa candi-candi tersebut ada yang lebih tua, yaitu dari sekitar pertengahan abad ke-8. Candi Dieng saat ini berjumlah sebanyak 8 buah, tetapi diperkirakan masih ada candi-candi lain yang terkubur yang belum ditemukan atau telah menjadi puing-puing seperti terlihat berserakan di sekitar kawasan wisata dataran tinggi Dieng. Candi-candi di Dieng memiliki nama-nama tokoh pewayangan seperti Candi Arjuna, Candi Semar, Candi Srikandi, Candi Puntadewa, Candi Sembadra, Candi Bima, Candi Darawati, dan Candi Gatotkaca. Namun nama-nama tersebut jelaslah bukan saduran tokoh Mahabharata. Hal tersebut terlihat dari nama salah satu candi yang adalah tokoh Punakawan, yaitu Candi Semar. Kompleks Candi Dieng diperkirakan merupakan bangunan candi Siwa tertua dari masa klasik tua. Selanjutnya, yang ketiga adalah Candi Gedong Songo. Candi Gedong Songo adalah salah satu candi yang mempunyai karakter aura alam gaib yang sangat kuat dan sangat mistis. Sesuai namanya, kompleks candi ini terdiri atas 9 candi berderet bawah ke atas yang dihubungkan dengan jalan setapak bersemen. Nah, satu candi yang berada di puncak atau yang paling tinggi disebut Puncak Nirwana. Sayang sekali dari 9 candi, 2 diantaranya sudah rusak, hingga sekarang tinggal 7 buah. Ada juga Bukit Kendali Sodo dan gua tempat Hanuman bertapa. Kompleks Candi Gedong Songo ini dibangun oleh putra Sanjaya yang merupakan Raja Mataram kuno pada sekitar abad ke-7 Masehi. Melihat dari arsitektur dan pendirinya yang beragama Hindu, Candi Gedong Songo jelas merupakan candi Hindu yang dibangun untuk bertujuan sebagai tempat pemujaan. Berbagai patung dewa ada di sini, seperti Siwa Mahaguru, Siwa Mahadewa, Siwa Mahakala, Durga Mahesa, Suramardani, dan Ganesha. Sebagai bangunan pemujaan umat Hindu juga ditemukan lingga dan yoni yang merupakan ciri khas candi Hindu di Indonesia. Menurut cerita, konon Gunung Ungaran, tempat Candi Gedong Songo ini berada, digunakan oleh Hanuman untuk menimbun Dasamuka dalam perang besar memperebutkan Dewi Sinta. Seperti diketahui dalam cerita pewayangan Ramayana yang tersohor itu, Dasamuka telah menculik Dewi Sinta dari sisi Rama yang merupakan suaminya. Untuk berebut Sinta kembali, pecahlah perang besar antara Dasamuka dengan bala tentara raksasanya melawan Rama yang dibantu pasukan kera pimpinan Hanuman. Syahdan dalam perang tersebut, Dasamuka yang sakti tak bisa mati, kendati telah dirajam dengan berbagai senjata oleh Rama. Melihat itu, Hanuman dan anak dewa itu kemudian mengangkat sebuah gunung untuk menimbun tubuh Dasamuka. Jadilah Dasamuka tertimbun hidup-hidup oleh gunung yang disebut Gunung Ungaran. Dasamuka yang tertimbun hidup-hidup di dasar Gunung Ungaran setiap hari mengeluarkan rintihan berupa suara menggelegak yang sebenarnya berasal dari sumber air panas yang terdapat di situ. Sumber air panas yang mengandung belerang itu akhirnya menjadi tempat mandi yang diyakini bisa menghilangkan beberapa macam penyakit kulit. Itulah candi-candi yang merupakan peninggalan pada masa Wangsa Sanjaya. Selanjutnya kita akan menginjak candi-candi peninggalan dari zaman dinasti Sailendra.
Nah, setelah dinasti Sanjaya runtuh, dinasti yang berkuasa selanjutnya adalah dinasti Sailendra. Sebagaimana yang tercatat dalam Wikipedia, Wangsa Sailendra atau Sailendra Yawamsa adalah nama wangsa atau dinasti raja-raja yang berkuasa di Sriwijaya, Pulau Sumatera, dan Medang, yang berada di Jawa Tengah sejak tahun 752 Masehi. Sebagian besar raja-rajanya adalah penganut dan pelindung agama Buddha Mahayana. Inilah yang membedakan antara Wangsa Sailendra dengan Wangsa Sanjaya yang beragama Hindu Siwa. Wangsa Sailendra yang beragama Buddha ini berkuasa di selatan Jawa Tengah. Selama memerintah, mereka banyak mendirikan bangunan suci berupa candi, misalnya Borobudur yang didirikan oleh Samaratungga pada tahun 824 Masehi. Meskipun Wangsa Sailendra dan Wangsa Sanjaya bermusuhan, namun keduanya pernah bersatu melalui pernikahan Rakai Pikatan yang merupakan keturunan dari Wangsa Sanjaya dengan Pramodawardhani, putri Samaratungga yang merupakan keturunan dari Wangsa Sailendra. Selain Borobudur, banyak candi-candi lain yang dibuat oleh Wangsa Sailendra. Berikut ini adalah candi-candi yang dibuat pada masa dinasti Sailendra. Yang pertama adalah Candi Badut. Candi Mendut ya. Nah, Candi Mendut terletak paling timur dari garis lurus 3 serangkai Candi Borobudur, Pawon, dan Mendut. Nah, candi ini didirikan oleh dinasti Sailendra dan berlatar belakang agama Buddha. Hal ini ditunjukkan dengan adanya bentuk stupa sebanyak 48 buah. Pada bagian atasnya tidak diketahui secara pasti kapan candi ini didirikan. Namun seorang arkeologi bangsa Belanda menyebutkan bahwa di dalam prasasti yang ditemukan di desa Karangtengah tertulis tahun 824 Masehi, dikemukakan di Karangtengah ya, bertuliskan 824 Masehi. Ini sudah dalam versi Masehi. Nah, dikemukakan bahwa Raja Indra telah membangun bangunan suci bernama Venunava, yang artinya adalah hutan bambu. Jika hal ini benar, maka dipastikan Candi Mendut ini didirikan yaitu pada abad ke-8 Masehi. Pada bagian dalam candi ini terdapat ruangan yang berisikan altar tempat 3 arca Buddha berdiri. Ketiga arca tersebut mulai dari yang paling kiri adalah Bodhisattva Vajrapani, kemudian Buddha Sakyamuni, dan Bodhisattva Avalokitesvara. Ketiga arca Buddha tersebut masih dalam kondisi bagus untuk saat ini dan masih bisa kita saksikan. Beberapa bunga-bunga dan dupa tampak bergeletak ya di bagian bawahnya. Sebuah pagar besi dibangun di bagian depan arca tersebut untuk menghindari interaksi pengunjung yang berlebihan atau tidak berkepentingan atas ketiga patung Buddha tersebut. Relief-relief yang terdapat pada dinding candi ini masih dapat kita lihat dengan jelas. Relief tersebut mengandung cerita berupa ajaran moral dengan menggunakan tokoh-tokoh binatang atau yang biasa kita sebut fabel sebagai pemerannya. Terdapat cerita Brahmana dan kepiting. Lalu ada cerita angsa dan kura-kura. Nah, untuk Brahmana dan kepiting ini menceritakan seorang Brahmana yang menyelamatkan seekor kepiting. Untuk kemudian kepiting ini membalas budi dengan cara menyelamatkan Brahmana dari gangguan gagak dan ular. Nah, kemudian untuk relief yang bertokohkan angsa dan kura-kura, yaitu bercerita tentang seekor kura-kura yang diterbangkan 2 ekor angsa ke danau yang baru.
karena emosi dalam menanggapi perkataan atas apa yang mereka lakukan, kura-kura melepaskan gigitannya sehingga jatuh ke tanah dan akhirnya mati. Nah, selain itu juga ada relief dengan tokoh dua burung betet yang berbeda. Nah, ini mengisahkan kelakuan dua burung betet yang sangat berbeda karena satunya dibesarkan oleh Brahmana dan satunya lagi oleh seorang penyamun. Relief ini bercerita dua burung betet bersaudara yang kelakuannya sangat berbeda dan berasal dari pengasuhan dari dua orang karakter yang berbeda yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, selanjutnya itu ada Dharma Budi dan Dusta Budi. Nah, ini relief Dharma Budi dan Dusta Budi ini mengisahkan dua orang sahabat yang berbeda kelakuannya. Dusta Budi yang memiliki sifat tercela telah menuduh Dharma Budi melakukan perbuatan tercela. Namun akhirnya kejahatannya terbongkar dan Dusta Budi pun dijatuhi hukuman. Kemudian yang kedua adalah Candi Ngawen. Candi Ngawen adalah candi Buddha peninggalan dari Wangsa Sailendra. Lokasinya berada kira-kira 5 km sebelum Candi Mendut dari arah Yogyakarta, yaitu di Desa Ngawen, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang. Menurut perkiraan, candi ini dibangun oleh Wangsa Sailendra pada abad ke-8 pada zaman kerajaan Mataram kuno. Menurut sejarawan Sukmono pada abad ke-8 pada keberadaan Candi Ngawen kemungkinan besar adalah bangunan suci yang tersebut dalam prasasti Karangtengan. Prasasti ini dibuat pada tahun 824 Masehi, yaitu Penupana, yang artinya merupakan hutan bambu. Candi Ngawen terdiri atas 5 buah candi kecil, 2 diantaranya mempunyai bentuk yang berbeda dengan dihiasi oleh patung singa pada keempat sudutnya. Sebuah patung Buddha dengan posisi duduk, Ratna Sambawa yang sudah tidak ada kepalanya tampak berada pada salah satu candi lainnya. Beberapa relief pada sisi candi masih tampak cukup jelas. Di antaranya adalah ukiran Kinara, Kinari, dan Kalamakara. Selanjutnya adalah Candi Pawon. Candi ini merupakan peninggalan Wangsa Sailendra yang terletak di Kabupaten Magelang, tepatnya di Desa Borobudur, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Candi yang mempunyai nama lain yaitu Candi Brajanalan, lokasinya sekitar 2 km arah timur laut dari Candi Borobudur dan 1 km ke arah tenggara dari Candi Mendut. Menurut Kasparis, Candi Pawon merupakan tempat penyimpanan abu jenazah Raja Indra yang berkuasa pada tahun 782 sampai 812 Masehi. Ayah Raja Samaratungga dari dinasti Sailendra. Nah, jadi Raja Indra ini merupakan ayah dari Raja Samaratungga yang berasal dari dinasti Sailendra. Nama Pawon menurut sebagian orang berasal dari kata pawuan yang berarti tempat menyimpan awu dalam bahasa Jawa, yang artinya adalah abu dalam bahasa Indonesia. Dalam ruangan di tubuh Candi Pawon diperkirakan semula terdapat arca Bodhisatwa sebagai bentuk penghormatan kepada Raja Indra yang dianggap telah mencapai tataran Bodhisatwa. Maka di dalam candi tersebut ditempatkan arca Bodhisatwa. Dalam prasasti Karangtengah disebutkan bahwa
arca tersebut mengeluarkan wajra atau sinar. Pernyataan tersebut menimbulkan dugaan bahwa arca bodhisattva tersebut dibuat dari bahan perunggu. Batur candi setinggi kurang lebih 1,5 meter, berdenah dasar persegi 4. Namun tepinya dibuat berliku-liku membentuk 20 sudut. Dinding batur dihiasi pahatan dengan berbagai motif seperti bunga dan sulur-suluran. Berbeda dengan candi Buddha pada umumnya, bentuk tubuh Candi Pawon ini terbilang ramping seperti candi-candi peninggalan Hindu. Pintu masuk ke ruangan dalam tubuh candi terletak di sisi barat. Di atas ambang pintu terdapat hiasan kalamakara tanpa rahang bawah. Tangga menuju selasar dilengkapi dengan pipit tangga dengan pahatan pada dinding luarnya. Hiasan kepala naga di pangkal pipit tangga sudah rusak. Ruangan dalam tubuh candi saat ini berada dalam keadaan kosong. Namun pada lantai terlihat bekas yang menunjukkan bahwa awalnya terdapat arca di tempat tersebut. Pada dinding bagian depan candi, di sebelah utara dan selatan pintu masuk, terdapat relung yang berisi pahatan yang menggambarkan Kuera. Kuera adalah sosok dari dewa kekayaan. Nah, dewa atau Kuera ini posisinya sedang berdiri. Pahatan yang terdapat di selatan itu sudah mengalami kerusakan, sehingga tidak terlihat lagi wujud aslinya. Nah, sedangkan pahatan yang di utara, di sebelah utara pintu relatif masih utuh, hanya bagian kepala saja yang sudah hancur. Pada dinding utara dan selatan candi terdapat relief yang sama, yaitu yang menggambarkan kinara dan kinari, sepasang burung berkepala manusia yang berdiri mengapit pohon kalpataru yang tumbuh dalam sebuah jambangan. Di sekeliling pohon terletak beberapa pundi-pundi uang. Di langit tampak sepasang manusia yang sedang terbang. Di bagian atas dinding terdapat sepasang jendela kecil yang berfungsi sebagai ventilasi. Di antara kedua lubang ventilasi tersebut terdapat pahatan kumuda. Atap candi berbentuk persegi tersusun dengan hiasan beberapa dagoba atau kubah kecil pada masing-masing sisinya. Puncak atap dihiasi dengan sebuah dagoba yang lebih besar. Selanjutnya kita menginjak ke bagian keempat, yaitu Candi Borobudur. Dapat dikatakan inilah candi peninggalan bangsa Sailendra terbesar yang berada di tanah Jawa. Terlepas dari penemuan kontroversial yang menyatakan bahwa candi ini adalah peninggalan Nabi Sulaiman, Candi Borobudur yang terletak di Candi Borobudur, Kabupaten Magelang ini merupakan candi Buddha terbesar kedua setelah Candi Angkor Wat di Kamboja, dan termasuk salah satu dari 7 keajaiban dunia. Ada beberapa versi mengenai asal-usul nama candi ini. Versi pertama mengatakan bahwa nama Borobudur berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu bara yang berarti kompleks candi atau biara, dan beduhur yang berarti tinggi atau di atas. Versi kedua mengatakan bahwa nama sejarah Candi Borobudur kemungkinan berasal dari Sambara Budara, yang berarti gunung yang lerengnya berteras-teras. Kemudian versi ketiga yang ditafsirkan oleh Profesor Dr. Purbocoroko menerangkan bahwa kata Borobudur berasal dari kata Boro yang artinya biara atau asrama, dan budur yang berarti di atas. Nah, pendapat dari Purbocoroko ini dikuatkan oleh Profesor Dr. Sutanham yang merupakan seorang sejarawan dari Belanda, yang berpendapat bahwa Borobudur berarti biara di atas sebuah bukit. Sedangkan versi lainnya yang dikemukakan oleh Profesor De Kasparis berdasarkan prasasti Karangtengah, ia menyebutkan bahwa Borobudur berasal dari kata bumi Samboro Budoro, yang berarti tempat pemujaan bagi arwah nenek moyang. Masih berdasarkan prasasti Karangtengah dan ditambahkan dengan prasasti Kahuluan,
Kasmaris dalam disertasinya yang dikeluarkan pada tahun 1950 mengatakan bahwa Candi Borobudur diperkirakan didirikan oleh Raja Samaratungga dari Wangsa Sailendra, yaitu sekitar tahun Sangkala Rasasagara Katidra atau tahun Saka, yaitu 746 atau 824 Masehi, dan baru dapat diselesaikan oleh putrinya yang bernama Diah Ayu Pramodawardhani pada sekitar tahun 847 Masehi. Pembuatan candi ini menurut prasasti Klurak yang ditemukan pada tahun 784 Masehi dibantu oleh seorang guru dari Gandadwipa atau Bengalore yang bernama Kumaragacchya dan seorang pangeran dari Kashmir yang bernama Vishwakarma. Selanjutnya adalah Candi Kalasan. Candi yang dibangun sebagai penghargaan atas perkawinan raja, yaitu Raja Pancapana dari dinasti Sanjaya dan Permaisuri dari dinasti Sailendra, yaitu Diah Pramodawardhani. Ini terdapat ornamen atau ukiran yang dipahat dengan halus dan dilapisi vajralepa, yaitu bahan kekuning-kuningan terbuat dari getah pohon tertentu. Vajralepa berfungsi sebagai pelindung lumut dan jamur, memperhalus ukiran menjadi bagus, sehingga ukiran ini terlihat sangat lebih artistik dan dapat dilihat dan dipelajari dengan jelas ya. Nah, tinggi candi ini yaitu 24 meter dan pondasinya dibangun dengan bentuk Greek cross. Candi Kalasan bercorak kuda, namun pendirinya adalah Rakai Panangkaran dari Wangsa Sanjaya yang menganut agama Hindu. Atas bujukan guru-gurunya dari Wangsa Sailendra yang menganut agama Buddha. Candi tersebut juga terkenal sebagai salah satu candi yang indah hiasannya dan sangat halus pahatan batunya. Selain itu, ornamen dan relief pada dinding luarnya dilapisi sejenis semen kuno yang disebut vajralepa. Kemudian yang keenam adalah Candi Sari. Candi Sari berarti candi yang indah. Candi ini terletak di sekitar 10 km dari pusat kota Yogyakarta, hanya sekitar 3 km dari Candi Kalasan. Tepatnya, candi ini berada di Desa Bendang, Kelurahan Tirta Martani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Sesuai dengan nama desa tempatnya berada, candi ini juga disebut Candi Bendang. Candi Sari ditemukan dalam keadaan rusak berat. Kemudian pada tahun 1929 dilakukan pemugaran dan dibangun kembali oleh Dinas Purbakala selama 1 tahun. Tahun pendirian Candi Sari belum dapat diketahui dengan jelas. Menurut perkiraan, candi ini dibangun pada abad ke-8 Masehi, yaitu pada masa pemerintahan Rakai Panangkaran bersamaan dengan masa pembangunan Candi Kalasan. Kedua candi tersebut memang memiliki banyak kemiripan, baik dari segi arsitektur maupun dari reliefnya. Diterangkan pada prasasti Kalasan yang di sana tertulis pada tahun 700 Saka atau 778 Masehi. Dalam prasasti Kalasan diterangkan bahwa para penasehat keagamaan Wangsa Sailendra telah menyarankan agar Maharaja Teja Purnama Panangkaran yang diperkirakan adalah Rakai Panangkaran mendirikan bangunan suci untuk memuja Dewi Tara dan sebuah biara untuk para pendeta Buddha. Untuk pemujaan Dewi Tara dibangunlah Candi Kalasan, sedangkan untuk asrama pendeta Buddha dibangunlah Candi Sari. Fungsinya sebagai asrama atau tempat tinggal. Nah, terlihat dari bentuk keseluruhan dari bagian-bagian bangunan dan dari bagian dalamnya bahwa candi ini merupakan bangunan agama Buddha yang dapat kita lihat dari bentuk stupa yang terdapat di puncaknya.
Candi Sari terdiri di atas kaki, tubuh, dan atap dengan ketinggian 17 meter, panjangnya 17,3 meter, dengan lebar 10 meter. Bagian kaki hanya tampak sebagian, sebab banyak batu yang hilang. Bagian tubuh candi bertingkat dan berdenah persegi panjang. Pintu masuk berada di tengah menghadap ke timur, dan pada bagian bawah ada pahatan orang yang sedang menunggang gajah. Di setiap sisi terdapat jendela terbagi rata yang mengitari bagian tingkat atas dan bawah. Tubuh candi terdiri atas 3 ruangan atau bilik yang berjajar, yang masing-masing dihubungkan dengan lubang pintu di antara tembok pemisah. Pada bagian tubuh candi bagian luar terdapat pahatan arca-arca yang diletakkan menjadi 2 baris di antara jendela. Arca ini merupakan Dewa Bodhisattva dan Dewa Tara, berjumlah 36, yakni 8 di sisi timur, 8 di sisi utara, 8 di sisi selatan, dan 12 di sisi barat. Pada umumnya arca ini memegang teratai merah atau biru. Semua arca ini digambarkan dalam sikap lemah gemulai, yaitu dengan sikap tribangga. Begitu pula dengan roman mukanya digambarkan jauh lebih tenang dan halus, serta tidak terlalu mewah. Biasanya seakan disesuaikan dengan tempat suci agama Buddha. Selain itu, di sebelah kiri kanan jendela ada pahatan kinara-kinari atau makhluk kayangan yang berwujud setengah manusia setengah burung. Di bagian luar dilapisi dengan gajra lepa yang dimaksudkan untuk memperhalus dinding dan pengawet batu supaya tidak lekas aus. Melihat bentuk bangunan candi yang terdiri atas beberapa bilik candi yang lantainya dari kayu, jendela bergeruji dari kayu, pintu yang terdiri dari kayu, maka dahulu Candi Sari dipergunakan sebagai tempat tinggal, yakni sebagai tempat meditasi dan asrama bagi pendeta mengajar para siswanya. Dan di dalamnya juga terdapat sebuah kuil. Nah, selanjutnya adalah Candi Pelausan. Candi Pelausan adalah sebutan untuk komplek percandian yang terletak di Pelausan, Desa Bugisan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Candi ini terletak kira-kira 1 kilometer ke arah timur laut dari Candi Sewu atau Candi Prambanan. Adanya pemuncak stupa, arca Buddha, serta candi-candi perwara atau candi-candi kecil yang berbentuk stupa menandakan bahwa candi-candi tersebut adalah Candi Buddha. Kompleks ini dibangun pada abad ke-9 oleh Rakai Pikatan dan Sri Kuhulunan pada zaman Kerajaan Medang, atau juga dikenal dengan nama Kerajaan Mataram kuno. Nah, kompleks Candi Pelausan ini terdiri atas Candi Pelausan Lor dan Candi Pelausan Kidul. Nah, karena waktunya sudah cukup panjang, untuk sementara nanti akan kita lanjutkan lagi membahas tentang candi-candi peninggalan dari para penguasa Mataram kuno. Nah, kalau yang tadi adalah candi-candi peninggalan pada masa dinasti Sanjaya dan dinasti Sailendra. Pada pertemuan berikutnya nanti kita akan lanjutkan lagi mengenai candi-candi peninggalan dari para penguasa Mataram kuno. Terima kasih, semoga pembahasan ini bermanfaat dan menambah wawasan untuk saya khususnya dan semua pemirsa channel ini pada umumnya. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.